Oke, teman-teman. Nah, halo balik lagi ya di channel Good Kreatif gitu ya. Di channel kesayangan teman-teman. Oke, ini next video dari video sebelumnya yang text editor itu. Nah, ini adalah lanjutannya yang dimana kita sudah buat ya file yang namanya belajar HTML atau teman-teman bisa bebas buatnya yang mana aja boleh namanya. Oke, di sini kita akan belajar HTML ya. Sebelumnya itu HTML itu adalah Hypertext Markup Language, yang dimana itu gunanya untuk menjadi kerangka di website ya, yang teman-teman buat. Oke, yang teman-teman buat. Jadi kita akan belajar itu. Pertama-tama kita akan pasang dulu extension yang seperlunya dipasang. Contohnya seperti ini, live server. Oke, ini digunakan pada saat teman-teman ingin menjalankan HTML-nya biar nge-refresh sendiri, memperbarui secara otomatis, biar nggak refresh ketika dibuka file HTML-nya. Karena kan kita masih tahap pengembangan ya, bukan udah di hostingan kayak gitu, bukan udah di hosting ya, udah di onlinein kayak gitu ya. Terus kita harus buka install juga yang namanya auto rename tag ya, biar bisa buka tutup dari tag HTML itu seragam. Terus juga bisa install yang namanya prettier. Ini. Prettier itu gunanya untuk ya, biar cantik ya. Oke, ini biar nanti filenya itu rapi, nggak berantakan file HTML-nya. Oke. Terus ada juga yang namanya Oke, mungkin 3 itu cukup sepertinya ya. Ya karena itu adalah salah satu syarat ya, biar teman-teman lebih satset codingnya. Oke, kita buat file pertama yang namanya index.html kayak begini. Kenapa index.html ya? Gara-gara sistem itu cenderung mendetek secara langsung itu adalah index.html teman-teman. Ya, bukan index.html tapi file yang namanya index. Nanti teman-teman upload di hostingan itu index.html yang dicari pertama kali loh. Oke, bukan file yang namanya lain-lain. Tapi kalau seandainya nggak ketemu, biasa dia nyari default atau nyari home kayak gitu. Ya, intinya file yang namanya seperti itu. Oke. Oke, cara buat HTML itu ya, kita tekan shift, tekan tanda seru ya, atau shift angka 1. Kan muncul tanda seru tuh. Kita langsung tekan tombol tab ya, tab kayak gitu. Oke, ini kalau teman-teman save ya, ini kita harus buka dulu ya, pakai ekstensi tadi. Kita klik kanan, open with live server ini. Buka, oh langsung kebuka nih. Oke, ada tulisan dokumen. Coba kita ubah ya, tulisan title ini, artinya judul tab atau halaman ya. Kita coba, saya ganti nama saya. Oke, kita save ya. Teman-teman nggak perlu nge-refresh kayak gini lagi ya, biar berubah. Tapi ketika teman-teman save, langsung berubah. Yahya Dev. Tadi kan dokumen, sekarang jadi Yahya Dev. Kayak gitu ya. Oke. Terus ini adalah tag HTML seutuhnya. Nanti teman-teman nulis kode yang banyak-banyak. Kode yang banyak itu di sini. Ya, di sini. Oke. Di halaman atau di bagian ini sih. Ya, di bagian ini. Kayak gini. Di bagian ini. Oke. Nah, terus di sini saya akan kenalkan ya. Ada tag-tag ini seperti layaknya tubuh manusia sih ya. Ya, nggak mirip-mirip, tapi bisa dianalogikan kayak gitu. Ini anggapannya, ini adalah kalau nama teknisnya ini adalah format HTML-nya ya. Format penulisan dokumen HTML. Ini ada banyak versi ya teman-teman. Ada versi 4, kalau nggak salah ya. Ya, intinya ada versi sebelumnya. Sekarang ini adalah tag HTML versi 5 kayak gini cara nulisnya. Oke. Terus HTML semua itu dibungkus sama tag HTML ya, seperti namanya. Dibungkus. Oke. Habis itu dia punya namanya kepala, head. Terus dia punya namanya body. Pasti ada yang bilang kayak gini nih, punya kaki dong.
punya namanya footer. Boleh diisi kok, footer namanya. Ya, footer. Oke, boleh diisi dan lain sebagainya. Oke, ini adalah kelengkapan sebuah website agar nanti website teman-teman itu muncul di halaman satu Google, ya. Ada yang muncul di halaman pertama lah waktu di searching di Google ya. Ya, kayak gini misalkan. Itu muncul paling awal teman-teman nih. Kita searching VS Code langsung paling awal dia. Nah, itu gunanya. Tapi itu nantilah ya. Kita belajar dasarnya dulu. Oke. Kita punya hal seperti ini. Oke, kalau teman-teman bisa lihat, ini kepala ya, bagian inti dan otak-otaknya, gitu ya. Kita punya otak juga kan, manusia. Jadi ini bisa menghandle responsive web bahkan. Nih ya, biar mode mobile, mode tablet, mode desktop atau laptop kayak gitu. Terus dia punya title ya namanya kayak gitu sih bisa dibilang. Oke, terus ini link ini Inggris ya teman-teman, kalau mau ubah ID pun bisa. Biar Indonesia, artinya biar halaman teman-teman itu didetect sama Google itu, oh ini bahasa Indonesia, bukan Inggris. Jadi direkomendasikan kontennya untuk orang Indonesia mungkin kayak gitu. Ya. Oke, terus kita punya namanya body. Body ini nyimpen banyak hal nih. Seperti apa namanya tag H1. H1 ini namanya heading. Ini untuk judul ya teman-teman ya. Judul dari halaman teman-teman. Boleh H1 bahkan sampai H6. Adanya sampai H6. H6 itu paling kecil. Oke, kita coba H1 dan H6 aja coba. Kita kasih teks yang H1 itu ini H6. Kalau teman-teman shift, teman-teman cek di sini kecil banget nih H6 sama H1. Oke, sama H1 kecil banget kan? Kayak gitu. Ini untuk judul ya teman-teman. Ya, ini dasarnya aja yang sering digunakan. Terus juga teman-teman itu bisa pakai yang namanya ini. Oke, apa lagi ya? Tag P. Oke, saya lihat catatan dulu biar nggak salah nih. Ngajarin teman-teman juga. Tag P. Ya. Oh, sorry. Nah, ini juga teman-teman. Kalau teman-teman tulis P kayak gini juga boleh. Tapi yang nggak diketahui sama si browser ya, atau ya intinya browser yang nggak tahu ini P besar itu apa. Yang dia tahu itu adalah P kecil. Gitu ya. Ini adalah paragraf. Itu misalkan. Oke. Ini untuk paragraf teman-teman. Terus ada juga untuk gambar. Ya. Ini untuk gambar nih IMG nih. Ya. Terus ada juga untuk link ya. Klik link ini ngarah ke YouTube. Klik link ini ngarah ke foto, link foto gitu misalkan. Oke, namanya tag A, anchor ya. Oke, ini mungkin namanya perlu ditulis ya. Ancor gitu ya kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah, oke, ini teman-teman juga perlu tahu ini komentar ini apa ya. Ini namanya komentar, komen. Itu artinya ini nggak dijalanin sama browser. Nggak dijalani nih sama ini nih. Oke, sebentar ya teman-teman. Sama ini. Oke, nggak dijalanin sama ini. Makanya dia nggak tampil kan. Kalau teman-teman inspect, kayak biasanya, inspect, klik kanan, inspeksi atau inspect. Di body itu ada tulisan ancor. Tapi nggak dijalanin, kok nggak dijalanin ya? Ya karena si browser itu menganggap ini, oh ini bukan, ini saya nggak disuruh jalanin nih, kayak gitu. Oke. Beda artinya kalau teman-teman lepas kayak ini. Dia jalan teman-teman tuh. Ya tapi kayak gini ya bentukannya. Ini nggak bagus banget. Teman-teman harus ada di dalam tag. Nulis teks-teks kayak ini. Ya, mungkin teman-teman di dalam tag P mungkin atau tag apa gitu yang lain boleh ya teman-teman ya. Saya Ctrl Z terus. Oke, kayak ini. Itu dia. Terus ada namanya list ya teman-teman ya. Ada namanya list. Kayak gini. List itu mungkin ada misalkan teman-teman ya, saya pakai H3 aja deh. Makanan gitu ya. Menu makanan deh gitu ya. Menu makanan. Teman-teman bisa pakai list UL atau OL. Oke, UL itu dia itu pakai titik-titik kecil gitu. Oke. Ini di dalamnya harus ada LI ya. Listnya apa? Item-itemnya. Misalkan nasi
Padang. Oke, sorry ya, mungkin dia suka nasi Padang di sini. Terus nasi goreng ya, nasi goreng kayak gitu. Terus ada nasi lemak gitu ya. Jangan nasi lemak ya. Itu antara benar atau enggak ya. Saya ragu juga nasi campur deh gitu ya. Oke. Nah, kalau di save, kalau dicek, kalau dicek sini ya save dulu kayak gini. Keluar kayak gini ya teman-teman ya. Ya, ini titik-titik. Kalau mau dirubah jadi 1 2 3, kasih aja OL. Nah, itu bekerja ya tadi ya teman-teman ya. Auto rename tag-nya. Ini dengan tutup di bawah itu berubah. Tuh, berubah kan teman-teman? Barengan dia. Kayak gitu. Oke. Oke, kita bisa pakai itu. Kita save, berubah kayak gini. Misalkan teman-teman mau pakai ABC. Ya, ABC. Kita bisa tulis kayak gini. Type A. Itu namanya atribut. Ya, nanti teman-teman bisa tanya-tanya aja di kolom komentar. Nanti kita jawab bareng-bareng atau saya akan coba bareng-bareng. Oh, ini campurnya ke gini ya. Sorry. Nasi campur. Kayak gitu. Campur bukan campur dong. Kayak gini ya. Nah, itu list UL atau OL. Mungkin saya kasih double aja ya, biar enak. Ada yang UL, ada yang OL nih. Oke. Ada yang begini, ada yang begini ya. Nah, terus mungkin ada yang bertanya-tanya, ini saya pengen dong biar ini ke YouTube gitu misalkan ya. Ke YouTube gitu ya. Kita coba isi ke ini, kalau diklik nggak kemana-mana loh teman-teman ya. Ini saya close dulu. Lihat di pojok kanan, pojok kiri itu nggak kemana-mana dia. Gitu tulisannya indeks HTML, ngarah ke halaman ini aja. Tapi kalau teman-teman isi misalkan nih channelnya Kode Kreatif, saya copy linknya, saya masukin di sini di ref ya. Dia bakal masuk ke halaman ini loh teman-teman, halaman Kode Kreatifnya. Oke, ini ya kayak gitu. Nah, ini gunanya kalau IMG ya, IMG itu artinya misalkan teman-teman naruh sebuah gambar nih. Saya coba simpan gambar ya. Simpan gambar ini. Oke, seperti biasa simpan aja. Saya simpan terus saya namain ini adalah VS Code. Oke. Nah, kesimpan di sini. Nah, di sini. Oke, kesimpan. Misalkan saya kasih di sini namanya adalah VS Code. Oke. Sesuai dengan nama gambar yang di sini ya teman-teman ya. Nama yang ini. Kalau di save dia bakal keluar kayak ini. Oke. Misalkan apa namanya, ALT ini kosong, atau teman-teman isi misalkan ya, ini gambar VS Code. Ini gunanya apa? Misalkan teman-teman salah nulis file, atau server teman-teman down di postingan gitu, di salah satu provider down, artinya servernya mati. Nanti ketika user buka itu biasanya nantinya lambat ya loading filenya, ya bakal ada tulisan kayak gini nih. Ini gambar kayak gitu. Ini gambar VS Code. ALT itu alternatif maksudnya. Untuk mendeskripsikan gambar yang diupayakan untuk tampil. Oke, kayak gitu ya. Nah, setelah itu ada banyak lagi nih sebenarnya. Oke. Ada ULLI udah. Nah, terus ada yang namanya EM, biar miring, biar apa namanya, biar bold juga ada loh. Oke, misalkan ya, misalkan saya tulis ini ya, kayak ini, B, X, bold, oke, terus kita ubah text miring, gitu, italic, oke, kita boleh pakai EM, kayak gini, sorry, kita harus masuk ke sini, ya, text bold sama text miring, kayak gitu. Nah, ada juga tag I teman-teman ya, tapi tag I itu biasanya digunakan untuk icon sih, tag I kayak ini, miring gitu aja, miring bro, gitu.
Kalau teman-teman cek juga kayak gini dia. Sama juga miring bro. Tapi ini lebih condong dipakai di icon ya biasanya. Gitu. Kayak teman-teman ya. Kayak gitu. Mungkin pengenalan HTML itu sampai di sini aja udah cukup ya. Teman-teman udah tahu. Oh kayak gini ya nulis HTML. Oke. Nanti teman-teman bakal ketemu juga yang namanya ini. Ini sering banget kayak division. Ini kayak bungkus teman-teman. Ya teman-teman ya. Ini bungkus. Misalkan teman-teman pengen ngebungkus satu ini menjadi misalkan ya ini diterima aja dulu ya. Kelas anggap aja ini adalah teks apa ya? Deskripsi gitu ya misalkan. Anggap aja kayak gitu. Ini bisa teman-teman bawa ke sini ya. Bisa dikumpulin jadi satu tempat kayak beginian. Oke, dikumpul satu tempat kayak gini. Gitu. Ya meskipun nggak ada pengaruh apa-apa ya di sini teman-teman ya. Lihat nih, nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi nanti teman-teman ini nih kayak ada di dalam kotak jadinya. Nanti kalau kelasnya ini teman-teman bawa ke tengah, bawa ke kanan, ke kiri, semuanya ini ngikut teman-teman. Begitu. Mungkin nanti ya lebih jelasnya ketika belajar CSS itu lebih enak ya kalau dilihat. Gitu. Nah, mungkin di next video kita akan membahas tentang yang namanya form. Artinya kita mengirim submit ya, mengirim misalkan teman-teman di webnya ada kolom komentar gitu ya. Tekan kirim apa tekan komen gitu ya. Itu langsung mengirim ke database-nya teman-teman atau nyimpan ya. Nyimpan ke websitenya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Yahya. Salam Code Kreatif. Bye-bye.